Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Wijayanti, NIM 17030608. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang manajemen peternakan sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah komunikasi bisnis oleh dosen pembimbing Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Akhir-akhir ini, manajemen usaha peternakan menjadi sangat penting untuk dipelajari karena usaha peternakan sudah dianggap usaha bisnis. Manajemen usaha peternakan adalah suatu ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya di bidang peternakan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan usaha secara efektif dan efisien. Pada bidang usaha peternakan, keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu breeding, feeding, dan manajemen. Ternak domba umumnya diusahakan petani sebagai usaha sampingan dari usaha pokoknya sebagai petani. Sifat usaha ternak domba yang dilaksanakan biasanya digunakan sebagai tabungan, sehingga sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan pun belum berorientasi ekonomis. Kondisi ini cukup dimungkinkan karena ternak domba mempunyai beberapa keuntungan jika dilihat dari segi pemeliharaan seperti 1. Cepat berkembang biak dan bersifat prolifi atau dapat beranak lebih dari 1 ekor dan dapat beranak 2 kali setahun. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang relatif kecil sehingga tidak memerlukan kandang yang luas serta jumlah pakan yang besar. 3. Termasuk jenis hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan tidak terlalu memilih jenis pakan yang diberikan dan penciumannya tajam sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Yang keempat, dapat memberikan pupuk kandang dan sebagai sumber keuangan untuk keperluan pertanian atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendadak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen kandang peternakan kambing dan domba. Syarat-syarat kandang yang umum. 1. Konstruksi kandang disesuaikan dengan keperluan. Bahan mudah didapat, harganya murah tetapi kuat, tidak mudah roboh, dan dapat melindungi ternak dari gangguan cuaca dan binatang buas. 2. Sekitar kandang harus kering, usahakan ada drainase agar tidak tergenang. 3. Pertukaran udara di dalam kandang hendaknya baik, sehingga udara di dalam kandang selalu segar, nyaman, tetapi tidak berangin. 4. Cukup terang untuk memudahkan peternak bekerja di dalam kandang sewaktu-waktu dibutuhkan, misal memotong kuku, mencukur bolo domba, dan lain-lain. 5. Sinar matahari pagi supaya bisa masuk ke dalam kandang, sebaiknya kandang menghadap ke timur. 6. Mudah dibersihkan, sehingga kesehatan dapat dijamin. Bentuk kandang panggung dengan lantai bercelah, ukuran celah cukup 1,5 cm. Inilah gambar model kandang panggung dengan sistem atap monitor. Gambar kedua, penempatan ternak dalam kandang. Yang kedua, manajemen pakan. Pakan kambing domba terdiri dari 2 macam, hijauan seperti rumput dan daun-daunan. Yang kedua, penguat atau konsentrat. Cara pemberian pakan. 1. Air minum disediakan terus-menerus di dalam kandang 1,5 sampai 2,5 liter per ekor per hari. 2. Rumput dan daun-daunan diberikan sebanyak 5 sampai 7 kilo per hari per ekor. Cara pemberian rumput atau hijauan. Rumput hendaknya dibagi dalam 3 sampai 5 kali pemberian dalam sehari. Tujuannya agar ternak menerima sedikit demi sedikit tetapi sering. Yang ketiga, manajemen perkembangbiakan kambing domba betina mulai dewasa kelamin pada umur 6 sampai 8 bulan. Umur yang baik mulai dikawinkan adalah umur 10 sampai 12 bulan. Untuk menghindari perkawinan muda, kambing betina sejak umur 5 bulan sudah dipisahkan dari kelompok kambing jantan. Birahi timbul tiap 18 sampai 21 hari, lebih kurang 19 hari, dan birahi berlangsung selama sehari semalam sampai dengan 2 hari 2 malam. Perkawinan yang tepat yang dapat menghasilkan kebuntingan adalah pada pertengahan birahi. Bila kambing memperlihatkan tanda-tanda birahi pada pagi hari, maka kawinkanlah pada sore harinya. Bila birahi pada sore hari, kawinkanlah pada esok harinya pada pagi hari. Demikianlah hasil presentasi penyuluhan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.